Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, masih sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Gemini. Dan ini adalah mid-November general reading. So dari mulai pertengahan November sampai akhir November. Kita buka saja apa yang menjadi pesannya, oke? Dan ada yang minta bonus reading. Oh fine, nanti saya kasih bonus reading ya. Tapi mungkin tidak hari ini. My dear Gemini, ini bisa resonate bisa tidak, tentu saja karena banyak energi yang terbaca. Bukan hanya satu orang saja di sini, tapi beberapa. Oke, jadi kalau yang baper dan ngerasa ini bukan cerita hidupnya, ya jangan marah sama yang bacain tarotnya ya. Karena bacaan tarot tidak absolut, bukan 1+1 sama dengan 2, nggak begitu, iya. Oke, kalau ngerasa ini buang waktu nggak usah ditonton. Ada soalnya yang marah-marah, saya bingung deh. Dia yang nonton, dia yang marah-marah sendiri. Katanya nggak resonate. Ya udah, kalau mau cari yang resonate, cari pembaca tarot yang lain mungkin resonate ya. Kemudian yang mau personal reading silahkan hubungi WhatsApp yang saya tulis di bawah itu untuk menanyakan jadwal dan fee-nya. Ingat ya, untuk menanyakan jadwal dan fee-nya. Kalau kalian cerita panjang lebar, saya nggak bisa menjawab apa-apa. Hanya untuk menanyakan jadwal dan fee-nya. Setelah fix, setelah deal, dan kita bisa nanti akan personal reading, dan kalian akan ditentukan jadwalnya setelah deal ya. Kalau deal dengan jadwal dan fee-nya gitu, oke? Tapi pertama kalian adalah The World, dan ini bagus banget. The World itu bicara tentang semesta yang mendukung kalian. Mendukung apapun yang kalian kerjakan. Oke, so pertengahan November sampai akhir November sepertinya merupakan hal yang baik untuk si Gemini. Jadi aminin aja yang bagus-bagus, oke? A brilliant success, a freedom to go in any direction, a journey is now complete. Jadi apapun yang kalian kerjakan para Gemini ya, kemarin-kemarin dikerjakan, sekarang dikerjakan, nanti akan dikerjakan, itu sukses. Kenapa? Karena The World bicara tentang semesta yang mendukung kalian dan memberikan jalan di berbagai macam direction atau arah gitu. Jadi bukan cuma satu arah yang dikasih, tapi beberapa kesempatan. Nah ini tinggal si Gemininya mau ambil kesempatan ini atau enggak gitu. Kalau enggak ya kehilangan momen gitu. Karena tidak setiap saat semesta membukakan jalannya. Terus terang aja, memangnya kalian doang ya orang di dunia ini? Kan banyak. Jadi memang semesta diatur sedemikian rupa oleh si empunya, si empunya dunia, si empunya kita, si empunya semua yang ada di alam semesta ini. Nah, oleh si empunya ini, dunia ini diatur sedemikian rupa sehingga satu sama lain ya nggak sama persis gitu ceritanya. Walaupun orangnya kembar, tidak akan pernah plek-plek persis banget gitu. Dan bicara tentang kembar, kalian Gemini memang ininya kembar ya, dua muka atau dua kepala atau dua orang, kembar memang. Dan itu sebenarnya adalah apa yang kalian tampilkan kepada dunia, apa yang kalian simpan sendiri itu berbeda-beda. Hari ini begini, lain kali begitu, it's up to you sebenarnya Gemini. Oke? Tapi balik lagi ke kartunya, ini adalah kesuksesan yang sedang menaungi si Gemini. Aminin aja ya. Di pertengahan November sampai akhir November, and it's really good. It's good. Dan saya ikut senang kalau bacaannya enak, kalau bacaannya luar biasa kayak gini, saya ikut senang ya. Oke. Lanjut dengan Eight of Spring, dan ini adalah energi api. 8 tongkat atau 8 wand ya, 8 of wand. Stress that's come from having many things happening at once.
successful multitasking, sudden event or changes. Ada perubahan yang bikin kalian stres, Gemini. Perubahan yang bagaimana ya? Perubahan mungkin dalam karir, kehidupan, personal life maupun professional life. Ada pergantian di situ. Ada yang berganti, ada yang berubah, ada yang memang harus dirubah oleh si Gemini sendiri. Karena apa? Karena Gemini di pertengahan November sampai akhir November itu banyak banget hal yang dia kerjakan. Nggak cuma 1-2 hal, tapi banyak banget yang dikerjakan. Nah, itu akan menuntut pemikiran yang harus dipikirin sama Gemini sedemikian rupa. Tapi ini juga, tapi ini juga berujung dengan kesuksesan. Jadi nggak semata-mata banyak yang dikerjakan kemudian gagal semua. Nggak kayak gitu. Kesuksesan ada, walaupun banyak hal yang ditangani oleh si Gemini, tapi sukses. Mohon maaf ya kalau bunyi-bunyiannya keras, soalnya di pinggir jalan dan tempat ini tidak kedap suara sama sekali. Mohon maaf. Oke, ada Prince of Summer atau energi air di sini ya. Bicara tentang falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. Ada Gemini yang dalam hal cinta-cintaannya mengalami sedikit keraguan gitu ya, keraguan dalam menjalaninya. Karena mungkin jatuh cintanya mendadak, kemarin-marin biasa-biasa aja, terus tiba-tiba ada yang spesial gitu, atau tiba-tiba ketemu orang baru yang membuat Gemini sedikit menarik diri. Kalau itu yang terjadi ya, atau belum terjadi atau ditungguin sama si Gemini ya, walaupun ini bukan bacaan cinta, tapi ya kita hubungkan aja ini dengan kehidupan kalian, kan bisa aja percintaan juga atau profesional, karena general ya, jadi apa saja bisa terjadi. Dan ini bicara tentang jatuh cinta yang mendadak begitulah ya, sampai membuat kalian menarik diri. Kenapa? Ya itu tadi, kalian punya banyak yang harus kalian pikirin, mungkin keuangan, bisnis, pekerjaan, keluarga, teman, apapun itu lagi banyak yang kalian pikirin. Mungkin juga banyak project, banyak hal gitu. Multitasking, tiba-tiba cinta-cintaannya mampir, nyangkut, ya kan? Itu akan bikin kalian tambah stres. Tapi dibilangnya di sini stay grounded aja. Nggak usah mengawang-awang, jangan melo-melo atau galau-galau gitu, karena ya Gemini termasuk orang yang sering galau juga ya. Nggak usah seperti itu, cukup fokus aja step by step, apa duluan yang mau diselesaikan ini, multitasking yang tadi banyak-banyak hal itu tadi, atau mau fokus ke cinta, ya terserah. Saya kembalikan lagi kepada kalian, intinya adalah akan ada banyak hal, pergantian, perubahan dan lain sebagainya. Di percintaan pun ada sesuatu, entah itu sesuatu yang baru, sesuatu yang mendadak, ada sesuatu, atau yang sudah punya hubungan tiba-tiba harus mengalami satu hal. Intinya adalah perubahan di hidup kalian, dan itu terjadi di pertengahan November sampai akhir November. Belum ada kan? Tapi kalau udah terjadi, ada juga sih yang udah terjadi atau yang sekarang sedang terjadi. Bisa aja, karena nggak mungkin sama semua waktunya tuh, nggak mungkin. Tiap orang punya cycle hidup yang berbeda-beda. Oke, lanjut dengan The Star, dan ini bagus banget. Kalau The Star yang datang, ini biasanya bicara tentang masa depan kalian. Wow, masa depan ya kan, keren dong ya. Oke. Look to the future. Lihat ke masa depan with hope and optimism, dengan pengharapan dan optimisme. Optimis ya, yakin. The power of faith to move mountain. Katanya iman atau keyakinan dapat memindahkan gunung. Ini gak benar-benar gunungnya pindah tapi itu kiasan bahwa benar-benar powerful, benar-benar sangat kuat keinginan atau keyakinan itu dapat merubah segalanya. Dan memang ada perubahan di dalam kehidupan si Gemini pada pertengahan November sampai akhir November. Siap-siap aja, karena ini berhubungan dengan
your future, dengan masa depan kalian, Gemini. That's very good. Happy changes that bring relief from challenging time. Happy changes, perubahan ada tapi bikin happy. Seneng kan kalau kayak gitu? Kalau perubahannya bikin stres mah rewel ya, tapi ini kan perubahannya katanya bikin happy. So just be happy dengan perubahan itu, apapun itu, mau di bidang percintaan kek, mau di bidang bisnis kek, yang jelas ada perubahan dan itu bikin happy. Dan tadi pesannya adalah stay grounded, nggak usah galau-galau, nggak usah mengawang-awang, pesannya itu. Oke, Gemini, lanjut dengan Prince of Spring, dan ini energi api lagi. Biasanya juga sukses nih, coba kita lihat. Immediate action, a challenge you can successfully manage, tuh kan, sukses. A passionate relationship. Oke, kalau kalian menunda sesuatu kemarin-kemarin atau sampai saat ini kalian lihat video ini, jangan ditunda lagi. Immediate action, aksi atau sesuatu yang harus diputuskan, harus dilakukan dengan segera ya, Gemini, itu yang diperlukan. Karena dengan begitu kesuksesan akan menanti kalian. Walaupun di sini tulisannya relationship, yang nggak melulu sih soal cinta. Ini bisa juga tentang relasi bisnis, relasi pekerjaan, atau apapun juga yang sedang terjadi di dalam kehidupan kalian para Gemini. Yang selanjutnya ada The Empress. Dan ini juga kartu yang bagus banget, The Empress. Bicara tentang luxury, ya, terus gaya hidup yang wow gitu lah ya, kesuksesan berarti ya. Time to take action, action lagi kan disuruhnya kan, time to take action, ayo berbuat, melakukan sesuatu, bukan cuma berangan-angan, bukan cuma dipikirin doang, berbuat sesuatu. The power of creativity, success that allow for a life of luxury. So ini hubungannya dengan kesuksesan. Kalau kalian mau action, kalau kalian mau melakukan sesuatu, nggak cuma dipikirin doang, dan kesuksesan akan berada di pihak kalian. Oke, lanjut. Sorry, batuk. Semangat saya kalau bacaannya enak. Bacanya nggak bikin sedih. Oke, saya ambil yang ini aja. Ini The Empress-nya terbalik. Barusan The Empress-nya nggak terbalik, tapi di sini terbalik ya. Nggak masalah. Kita lihat aja yang berikutnya ya, my dear Gemini. Kenapa banyak? Dan ini juga mau jatuh semua. Wow. Baik, di kartunya udah banyak yang jatuh. Ada The Emperor, The Empress, tapi terbalik ya. Tapi ada The Emperor di bawahnya. The Empress-nya terbalik, The Emperor-nya nggak terbalik. Ini pasangan nih, kayak King and Queen gitulah ya. Oke, bisa dibaca di sini, disimpulkan di sini bahwa Divine Feminine atau yang Gemini yang cewek, yang mentang-mentang The Empress terus jadi cewek, enggak sih, cuma karena memang di bawahnya The Empress ada The Emperor. So saya harus bicara tentang Divine Feminine dan Divine Masculine. Divine Feminine yang Gemini memang mengalami sedikit kesulitan lantaran banyak hal yang harus dia fokuskan gitu ya. Dan mesti ngebalance, mesti menyeimbangkan antara personal life dengan professional life. Ya, percintaan dengan kehidupan pekerjaan atau karir dan bisnis keuangan, seperti itu. Jadi itu yang mesti diseimbangkan oleh si Divine Feminine. Sementara untuk yang maskulin lebih jejak, lebih membumi, lebih bisa mengatasi. Walaupun menurut saya ya, perempuan itu lebih bisa multitasking dibandingin cowok. Permasalahannya kalau udah nyangkut cinta-cintaan, udah nyangkut dengan love life gitu, kehidupan percintaan. Nah, si yang cewek, Gemini yang cewek itu akan lebih baper, akan lebih galau gitu ya dibandingin yang cowok. Yang cowok nggak segitunya sih.
Dan di bacaan yang ini juga, walaupun juga yang divine maskulin juga punya banyak hal yang harus dikerjakan, tapi masih bisa dihandle dengan baik untuk cowok. Untuk ceweknya agak kesulitan. Tapi jangan khawatir karena kartu-kartu lain juga bicara tentang kesuksesan, jadi nggak apa-apa. Yang tadi kan udah bilang ya, itu nanti ada kesuksesan dan lain sebagainya. Oke, lanjut dengan Knight of Wands. Dan di bawahnya ada King of Sword. Oke. Yang ini bicara tentang apa yang kalian kejar, apa yang kalian perjuangkan, itu memerlukan banyak pengorbanan, memerlukan pengorbanan dari kalian, dan secara emosional akan mempengaruhi kalian gitu. Tapi harus dikejar, harus banget, karena ini hidup kalian. Gak bisa loh kalian diem-diem aja gitu, mager-mager aja, gak bisa. Ini harus dikejar. So pertengahan November sampai akhir November, banyak hal yang harus kalian kejar untuk kehidupan kalian. Dan ngejarnya tuh gak santai ya, gak santai, karena memang ada ya, kalau di pekerjaan seperti atasan kalian, kalau di kehidupan seperti mungkin orang tua kalian, itu memberi dampak tersendiri di apapun yang sedang kalian rasakan saat ini, my dear Gemini. Ya, ada King of Swords soalnya. Orang yang kalian tuakan atau memang berpengaruh dalam kehidupan kalian. Kalau di pekerjaan ya bos gitu ya, atasan. Kalau di kehidupan sehari-hari ya kakak, kemudian orang tua, mungkin paman, tante, kayak gitu-gitulah ya, nenek, kakek. Pokoknya yang dituakan itu mempengaruhi sekali. Jadi kalau tidak kalian kerjakan secepatnya atau selesaikan secepatnya apapun yang sedang kalian kerjakan, ini mempengaruhi banget gitu. Jadi mungkin nanti akan ada masukan-masukan yang kayak lelet banget sih, kenapa nggak dikerjakan, inilah itulah gitu ya. Hal-hal seperti itu nanti yang akan bikin kalian stres. Oke? Kalian yang menunggu kabar, apakah kabarnya akan datang? Kabarnya akan datang, Page of Wands. Kabarnya yang menunggu kalian, yang kalian tunggu akan datang, tapi di bawahnya ada Eight of Wands. Kabarnya nggak cuma 1-2, tapi beberapa kabar yang datang akan tetapi juga bikin kalian stres, bikin kalian ngerasa ya ampun, ini memang kabar yang kutunggu, tapi nggak gini juga kali gitu ya. Jadi ya, kalau ditanya kabarnya yang ditunggu datang, tapi ada banyak hal yang nyampur di situ, bertubi-tubi, banyak hal kecampur sama yang sedang juga kalian lakukan, akhirnya bikin tambah stres. Padahal udah kalian tunggu nih, tapi bukan bikin kalian happy, malah bikin kalian stres. Oke? Apalagi yang akan terjadi, Page of Pentacles-nya terbalik. Kalau kalian menunggu project baru atau pekerjaan baru atau apapun, apakah itu datang, itu yang nggak datang. Kabarnya ternyata tentang hal lain, bukan tentang pekerjaan atau project yang kalian harapkan gitu ya. Tapi ya itu dia, makanya karena yang datang tuh banyak dan bertubi-tubi dan nyampur dengan yang sedang kalian lakukan, akhirnya memang itu bikin kalian agak sedikit bingung ya, gimana nih ngatasinnya gitu, agak susah payah ngatasinnya. Oke. Di bawah The Star-nya ada The Star lagi tapi terbalik. Oke. So, ini bukan berarti tidak ada masa depan untuk hal-hal yang kalian tunggu. Ini bukan kayak gitu. Ini cuma bilang bahwa kalau kalian tidak mengerjakan bagian kalian, kalau kalian masih nunda-nunda segala sesuatu yang harusnya kalian kerjakan, dan itu akan berimbas ke masa depan kalian. Gitu. Imbasnya ke masa depan. Karena ada Ten of Wands yang terbalik. Jadi memang kalian yang harusnya beban yang kemarin itu diselesaikan, ada yang belum terselesaikan.
Mungkin kalian taruh di mana gitu dan bilang nggak mau dipikirin dulu deh Mbak Lucy, bikin pusing. Oke, tapi kan kalian tahu nanti akan numpuk terus gitu. Permasalahannya adalah kalau kalian numpuk masalah, terus datang lagi masalah baru lagi, jadi nyampur kan. Tadi kan saya selalu bilang di depan kan bilang nyampur gitu, dari yang datang sama yang udah ada tuh nyampur, jadinya kan susah. Nanti yang susah kalian juga akhirnya. Pada akhirnya kalian juga yang susah, ya. Kemudian ada the high priestess yang terbalik. So dalam banyak hal kalian nggak ngelihat secara detail apa yang sebenarnya terjadi. So diharapkan setelah melihat bacaan ini kalian mulai bisa menganalisa, ngelihat lagi sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Terus kalau kalian mengandalkan kekuatan sendiri juga nggak bisa. Ini juga diharapkan kalian mengandalkan kekuatan Tuhan dengan berserah kepadanya, sehingga kalian bisa ngelampauin hal-hal yang lagi bikin stres, yang banyak hal yang campur aduk dalam kehidupan kalian. Baik yang udah dari kemarin ada, yang sekarang ada, sama yang akan datang, dan itu nyampur aduk jadi satu. Itu yang bikin kalian agak pusing, ya. Kartu selanjutnya adalah Three of Swords. Kalau kalian yang suka lihat bacaan tarot, kalian tahu bahwa Three of Swords adalah third party situation. Ada cinta segitiga kalau bacaannya tentang cinta. Tapi kalau secara general, ini ada juga yang ingin menyakiti kalian, berkhianat kepada kalian, mendua gitu. Jadi kayak mendua muka, ngomong di depan kalian bagaimana, di belakang kalian bagaimana, yang akhirnya dapat merugikan kalian atau membuat kalian gak nyaman atau menyakiti kalian. Oke, itu sebabnya tadi diminta kalian harus benar-benar lihat sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, benar-benar dilihat. Ada Knight of Pentacles yang terbalik. Apa yang kalian kejar mungkin di akhir-akhir bulan itu nggak kesampaian, tapi bukan berarti kalian harus berhenti, mager, dan tidak melakukan apa-apa. Tetap aja harus diusahakan walaupun yang kalian harapkan itu tidak kejadian di akhir bulan. Ada yang bagusnya, ada yang jeleknya ya. It's okay. Saya akan buka Wheel of the Year untuk kalian. Siapa tahu ada lagi yang perlu disampaikan kepada ini, banyak aja kepada kalian para Gemini. Ini duluan ya tadi ya. Apalagi yang terjadi di pertengahan November sampai akhir November. Ada The Sun. Oke, keinginan kalian ada yang tercapai. Ya, ada yang tercapai, apapun itu. Tapi Nine of Pentacles-nya terbalik, jadi kemungkinan nggak ada hubungannya dengan keuangan, itu yang tercapai tadi. Tapi hal lain, mungkin percintaan, ya, karena ada The Lovers, kartunya kalian Gemini, dan ada Six of Wands di sini. Oke, jadi mungkin keuangan nggak tercapai, tapi mungkin hubungan tercapai ya, hubungan. Oke. Ada King of Pentacles, walaupun mungkin hasil yang kalian inginkan tidak sesuai, tapi lumayan masih ada. Dalam bidang keuangan masih ada. Ada juga petualangan baru atau sesuatu yang baru, yang berganti, yang hadir ke dalam kehidupan kalian. Entah itu berupa orang, relationship gitu, atau mungkin kerjaan baru atau project baru, apapun yang baru. New adventure, oke. Knight of Wands, ini tidak terbalik, sama ya, sama yang tadi di depan. Jadi apapun yang kalian inginkan bisa dikejar walaupun dengan penuh emosi ya, oke, dengan penuh emosi. Dan kalau kalian tunggu adalah yang tadi jawabannya iya, kemungkinan besar tentang relasi ya, karena ada The Lovers dan ini adalah kartunya kalian ya, tentang relasi, tentang soulmate, tentang sebuah reunion, penyatuan ya. Bolehlah kalau penyatuan cewek dan cowok ya, terserah lah. Kalau bukan ya mungkin tentang bisnis.
Tapi ada juga Six of Wands di sini, dan Six of Wands yang di kartu ini juga bicara tentang sebuah keberhasilan yang dirayakan bersama-sama. Jadi mungkin keberhasilan yang ada untuk kalian itu mungkin bukan keuangan atau sesuatu project yang sudah kalian jalani tapi nggak menghasilkan sesuai dengan yang kalian inginkan, tapi yang atau yang berhasil dilakukan justru adalah sebuah relasi yang solid yang bisa kalian selebrasi bersama dengan keluarga kalian atau orang-orang dekat kalian atau kumpulan kalian, kelompok kalian, apapun itu. Dengan adanya kartu kalian, The Lovers, dibarengi dengan Six of Wands. Oke? Lanjut dengan Nine of Swords. Nine of Swords ini kalau kalian tadi dikasih Three of Swords, di mana kalian tahu akan ada yang menyakiti kalian, akan ada orang yang mengkhianati kalian atau menduakan kalian atau bermuka dua, atau dalam relasinya adalah third party situation, itu bisa berakhir bahkan di akhir November juga itu akan terhalau pergi. Karena mungkin kalian punya kepribadian yang solid ya. Maksudnya kalau iya, enggak. Jadi bukan yang setengah-setengah hati, jadi agak-agak bingung gimana menyelesaikannya. Kalau kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, tentu saja itu bisa terhalau pergi. Dan orang-orang seperti itu nggak perlu di maintain ya dalam kehidupan lah ya. Kalau orang-orang yang toksik dan menyakitkan kayak gitu sih mendingan dadah bye-bye kalau saya ya. Tapi kalau kalian ya terserah lah ya, Gemini, saya nggak bisa nyuruh-nyuruh kalian untuk begini begitu. Saya cuma ngebacain tarot yang terbuka aja. Oke? So jangan marah sama penyampai pesannya, jangan marah juga sama tarotnya, karena ya ini kan ya gimana ya mungkin berpengaruh dalam kehidupan kalian, mungkin resonate, tapi mungkin juga enggak sama sekali. Dan kalau udah kayak gitu jangan marah ya. Oke, saya persilakan kalian menanyakan satu pertanyaan dan saya akan jawab dengan ya atau tidak. Satu aja ya pertanyaannya, bisa dilakukan atau tidak, ya atau tidak, apapun pertanyaan si Gemini. Oke. Water, earth, air, water. Oke, jawabannya bisa dilakukan. Oke, that's good. Bisa dilakukan, tapi harus sabar ya, karena ada passion, ada Nine of Water, ada banyak hal yang akan campur aduk, nggak cuma satu hal, jadi harus diprioritaskan dengan baik. Passion, kemudian ada Fool, ada sesuatu yang baru, ada Page of Water, Three of Water, asal bisa berkompromi mungkin dengan lingkungan, jadi bisa dilakukan. Ada King of Earth dan The Empress, ini semua posisi-posisi yang stabil, posisi-posisi yang memang kalau di pertanyaan kalian apapun itu bisa dijawab dengan iya. Oke, that's good. Oke, yang kemudian saya akan bukakan beberapa kartu dari Oracle Card. Saya buka Life Purpose dulu ya. Apa yang menjadi tujuan hidup kalian. Kemudian self healing, apa yang perlu di healing atau disembuhkan dari diri kalian. Dan a very very oracle card, pesannya apa, dan archangel message. Satu lagi dari angel message ya. Baik. Yang menjadi life purpose kalian di sini school. Mungkin maksudnya kalian harus belajar dari pengalaman ya. The answer that you're seeking involve going to school. Oke. Kehidupan ini juga merupakan sekolah ya. Kehidupan kita tuh juga kita harus bisa belajar dari kehidupan. So kalau memang kalian tidak merencanakan untuk melanjutkan studi kalian, ya belajarlah dari kehidupan. Oke. Lanjut, apa yang perlu di
sembuhkan dari diri kalian adalah have faith. Tadi katanya bisa memindahkan gunung ya. Jadi mungkin faith inilah yang kurang dari kalian, yang harus kalian punya. Keyakinan, keimanan bahwa apapun, seberat apapun bisa teratasi, sebanyak apapun bisa diselesaikan. Asal kalian mau take action one by one ya, satu persatu diselesaikan gitu. Kemudian ada inner child ya. Jadi seperti orang yang tulus gitu ya kalau inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. Oke. Sebagai orang yang menginjak dewasa, kita seringkali lupa belajar dari anak-anak. Padahal anak-anak itu pure banget ya. Mereka nggak punya dendam ya kan, marahan sekarang sebentar lagi juga udah oke lagi. Nah something like that, yang kembalikan lagi lah ya inner child kalian gitu. Bersenang-senanglah dengan kehidupan ini walaupun mungkin lagi berat, mungkin lagi banyak masalah yang harus diselesaikan, tapi tetap harus bersenang-senang supaya nggak terlalu stres gitu ya. Kemudian ada nurture dari Archangel Gabriel. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Bicara tentang inner child lagi, Gemini. So kembalikan lagi inner child kalian, ya. Live your life, hidupi kehidupan kalian, gak usah terlalu mikir segitu stresnya, gak usah galau-galau gitu ya. Terus both activity are important for you right now. Jadi yang seperti itu, kegiatan-kegiatan yang bikin kalian happy, itu yang membalancing atau menyeimbangkan stres yang sedang kalian alami. Oke, lanjut dengan Serafina. I am the angel of families. Oke, keluarga. A happy change or addition is coming to your family. Mungkin ada yang lahiran, mungkin dapat ponakan baru, anak atau bayi atau kelahiran, atau yang datang misalnya in-law ya, brother in-law, sister in-law, apa ya bilangnya, ipar datang gitu. Ada yang seperti itu, karena tadi ada dibilang dari pertama di depan ada yang totally change gitu, perubahan yang besar itu bisa terjadi kalau misalnya ada orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kalian, baik untuk untuk kehidupan kalian pribadi atau yang nyangkut misalnya keluarga gitu ya. Oke, ini yang mungkin terjadi di pertengahan November sampai akhir November. Semoga yang baik-baik saja terjadi, dan saya berdoa yang terbaik saja yang terjadi untuk kalian, dan tetaplah kuat jika menghadapi hal-hal berat di dalam kehidupan, karena memang kehidupan seperti itu ya, naik turun, nggak mungkin flat ya. Terima kasih sudah sejauh ini melihat video kalian, para Gemini dimanapun kalian berada. Tetaplah semangat, tetap bahagia, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat, dan